Halo, kembali berjumpa. Pada video kali ini membahas mengenai hukum Newton pada IPA SMP kelas 8 yang menjadi tujuan pembelajaran di sini sebagai peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep hukum 1, 2, dan 3 Newton. Hukum Newton itu yaitu hukum yang menggambarkan antara hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak benda. Ini ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris Sir Isaac Newton yang mempublikasikan karyanya dalam Philosophia Naturalis Principia Mathematica pada tahun 1687. Nah, gaya tentu berkaitan dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, seperti apa ketiga hukum Newton ini? Oke, langsung saja dibahas bagian A, yaitu hukum pertama Newton. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar ini nampak penumpang bus terdorong ke depan ketika bus ini direm mendadak atau ketika bus ini menabrak sesuatu. Pada gambar ini juga nampak barang di atas bus ini terlempar ke depan ketika terjadi tabrakan. Oke, gambar yang ketiga, ketika kertas ditarik dengan cepat, kertas yang ini, maka gelas tersebut tidak akan mengalami perubahan posisi. Artinya gelas ini akan tetap berada di atas meja. Nah, ketiga gambar ini menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Jadi, hukum pertama Newton menyatakan suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Dapat dituliskan sigma F sama dengan 0. Yang selanjutnya, contoh penerapan hukum pertama Newton. Nomor 1, mobil berhenti mendadak. Nah, ketika mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kemudian menabrak sesuatu, misalnya pohon. Nah, mobil akan berhenti seketika, tetapi pengemudi akan terus bergerak maju atau tubuh pengemudi akan terhentak ke depan, cenderung menabrak kaca mobil di depan. Inilah mengapa mobil membutuhkan airbag sebagai pelindung pengemudi dari ancaman menabrak kaca depan mobil, dan juga penumpang mobil memakai sabuk pengaman. Yang kedua, tadi ketika kertas ditarik dengan cepat maka gelas akan tetap di atas meja, atau yang lain ketika taplak meja ditarik dengan cepat maka piring atau gelas yang di atasnya tidak akan mengalami perubahan posisi. Yang selanjutnya hukum 2 Newton. Nah, berbeda dengan hukum pertama Newton. Jadi di sini hukum 2 Newton pembahasannya terkait untuk resultan gayanya tidak sama dengan 0. Sigma F tidak sama dengan 0. Apa yang terjadi ketika resultan gayanya tidak sama dengan 0? Nah, jika resultan gayanya tidak sama dengan 0 akan berdampak pada kecepatan benda, sehingga benda dapat bergerak dipercepat atau diperlambat bergantung dengan arah gayanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini menyatakan sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan atau sigma F sama dengan 0. Dari sini nampak
jarak antara ini dengan ini sama semua. Gambar yang kedua, yang ini, yaitu gaya sebesar F dikerjakan searah dengan gerak benda, sehingga benda mengalami percepatan sebesar A. Gambar ketiga, yaitu gaya sebesar F dikerjakan berlawanan arah dengan gerak benda, sehingga benda mengalami perlambatan sebesar A. Nah, dari ketiga gambar ini jelas terlihat perbedaan ketika resultan gaya pada benda sama dengan 0 dengan yang tidak sama dengan 0, yaitu percepatan yang dialami benda tersebut. Besarnya percepatan ini dijelaskan dalam hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton ini dapat dituliskan dengan A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Atau sigma F sama dengan M dikali A. Atau M sama dengan sigma F dibagi percepatan. Dengan sigma F merupakan resultan gaya, satuannya Newton disingkat dengan N besar, M massa benda kilogram kg, A percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi, semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar juga percepatan yang dialami benda tersebut. Dan semakin besar massa suatu benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Yang selanjutnya, hukum 3 Newton. Nah, sedikit berbeda dengan kedua hukum Newton sebelumnya yang menjelaskan tentang keadaan benda ketika diam dan bergerak. Pada hukum 3 Newton ini menjelaskan hubungan timbal balik gaya pada dua benda, sehingga hukum 3 Newton sering disebut juga sebagai hukum aksi-reaksi, yang menyatakan apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda pertama, yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum 3 Newton dapat dituliskan sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Sifat pasangan gaya aksi reaksi yaitu sama besar, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berlainan dan hanya terjadi pada dua benda saja, terletak dalam satu garis lurus. Nah, apa saja penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ketika kamu memukul meja, yang artinya memberikan gaya pada meja tersebut. Jadi, meja itu juga kemudian akan memberikan gaya kembali kepada tangan dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan arah gaya yang diberikan pada meja. Jadi semakin keras memukul meja, maka tangan juga akan semakin sakit karena meja melakukan gaya yang juga semakin besar ke tangan. Yang kedua, roket mendorong gas ke bawah, sedangkan gas mendorong roket meluncur ke atas. Yang ketiga, ketika berjalan. Yang keempat, ketika seseorang mendayung perahu. Yang kelima, ketika memukul bola kasti. Yang keenam, ketika mendorong troli. Yang ketujuh, ketika peluru ditembakkan ke depan, maka senapan akan terdorong ke belakang. Masih banyak penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari yang masih dapat kita temukan. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai hukum 3 Newton. Nantikan
contoh soal hukum 2 Newton pada video atau pada penjelasan yang selanjutnya. Demikian, terima kasih.